Di sebuah desa terpencil bernama Karangwedi, ada sebuah sungai deras yang memisahkan desa dengan dunia luar. Untuk mempermudah akses, pemerintah desa memutuskan membangun sebuah jembatan beton yang kokoh. Namun sejak awal pembangunan, banyak hal aneh mulai terjadi. Hari pertama pengeboran pondasi, suara jeritan terdengar dari dasar sungai, padahal tak ada orang di sana. Mesin bor mendadak berhenti, dan para pekerja merasa tubuh mereka berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Malam harinya, kepala mandor, Pak Sutrisno, bermimpi didatangi sosok nenek tua berjubah hitam. Matanya kosong, suaranya serak dan berat. Tanah ini tak bisa kau ganggu. Kalau ingin jembatan berdiri, berikan tumbal darah manusia. Pak Sutrisno terbangun dengan keringat dingin. Ia mengabaikan mimpi itu sebagai halusinasi. Tapi keesokan harinya, salah satu pekerja tercebur ke sungai dan hilang. Mayatnya tak pernah ditemukan. Setiap malam, para pekerja mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari arah sungai. Kadang terdengar jelas seperti di telinga. Aku, haus, darah. Beberapa pekerja memutuskan pulang, tapi yang memilih tetap bekerja malah semakin diganggu. Ada yang kesurupan, menggali tanah sambil tertawa sendiri, lalu berteriak. Dia minta darah lagi, darah lagi. Yang paling mengerikan, salah satu warga desa melihat dari jauh, ada sesosok tinggi besar berbulu hitam berdiri di tengah jembatan yang setengah jadi, dengan kepala manusia tergantung di tangan kirinya. Kepala desa akhirnya menemui seorang dukun tua, Mbah Sarwo. Mbah Sarwo berkata bahwa sungai itu adalah perbatasan gaib. Dulu, banyak mayat korban perang dibuang di situ, dan arwah mereka tak tenang. Kalau kalian bangun jembatan di atas kuburan arwah gentayangan, ya, mereka minta tumbal supaya bisa tetap tenang. Saran Mbah Sarwo, lakukan ritual penyeimbang atau berikan tumbal nyawa manusia secara sukarela. Dalam keadaan tertekan, diam-diam Pak Sutrisno memilih jalan gelap. Ia menargetkan seorang gelandangan yang tinggal di dekat proyek. Malam itu, lelaki itu hilang. Keesokan paginya, proyek kembali lancar. Namun semua tak selesai begitu saja. Tepat seminggu setelah jembatan selesai dibangun, Pak Sutrisno ditemukan tergantung di bawah jembatan. Di dinding beton ada tulisan merah seperti darah. Bukan dia yang kami mau. Kami akan ambil yang kalian sayangi. Sejak saat itu, setiap tahun, pada malam bulan purnama, selalu ada satu orang yang hilang secara misterius di dekat jembatan Karangwedi. Warga percaya arwah penunggu jembatan masih lapar dan akan terus meminta tumbal. Sampai sekarang, tidak ada yang berani melintas jembatan itu di malam hari. Mereka bilang, jika kau melintas tepat pukul jam 12 malam, akan terdengar suara dari bawah jembatan. Kau, tumbalnya, malam ini. Malam itu, tepat 1 tahun setelah kematian Pak Sutrisno, langit Karangwedi dipenuhi awan gelap. Angin berdesir dingin melewati celah-celah rumah warga. Tak ada suara, hanya sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Di rumah kecil dekat jembatan, tinggal seorang pemuda bernama Wira, anak dari almarhum Pak Sutrisno. Ia tak percaya cerita jembatan angker. Baginya, itu hanya mitos desa yang dibuat agar orang takut. Namun malam itu, segalanya berubah. Jam menunjukkan 23.58. Wira pulang dari warung kopi. Motor tuanya meraung pelan saat melintasi jembatan Karangwedi. Angin tiba-tiba berhenti. Tak ada suara jangkrik. Tak ada suara air. Sunyi. Dan ketika jarum jam menyentuh 00, dug, 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 jembatan bergetar. Suara dentuman berat datang dari bawah. Wira berhenti. Mesin motornya mendadak mati. Ia menoleh ke bawah jembatan. Kosong. Tapi saat menoleh ke belakang, ada sosok putih berdiri di tengah jalan. Tinggi, kurus, tanpa wajah. Rambut panjang tergerai, dan darah menetes dari ujung jari-jarinya. Sosok itu membuka mulutnya lebar, terlalu lebar. Dan dari dalam mulutnya keluar suara serak, menyayat. Kau, anaknya, kau yang kami mau. Darah ayahmu tak cukup. Wira panik. Ia lari sambil mendorong motornya. Sosok putih itu melayang, mengejarnya tanpa suara. Saat ia melewati pertengahan jembatan, tiba-tiba, tangannya muncul dari sela beton bawah jembatan. Hitam, penuh darah.
menggenggam pergelangan kaki Wira. Ia jatuh tersungkur, menyeret tubuhnya sambil meronta. Suara-suara mulai terdengar dari bawah jembatan. Tumbal, tumbal, darah, darah, semua kalian harus bayar. Dengan tenaga terakhir, Wira mengucap doa keras. Tangan itu melepas. Ia berhasil melompat keluar jembatan dan jatuh di rerumputan, pingsan. Wira terbangun pagi harinya. Tapi, aneh, langit gelap, semua rumah kosong, tak ada manusia. Ia kembali ke jembatan. Di tengah jembatan, ia melihat dirinya sendiri, berdiri mematung, menatap sungai, dan bayangannya tersenyum. Selamat datang di sisi lain. Wira, kini kau bagian dari kami. Penjaga tumbal berikutnya. Sejak malam itu, Wira tak pernah ditemukan, hanya motornya yang tergeletak di atas jembatan. Tapi setiap malam bulan purnama, warga Karangwedi sering melihat sosok pemuda berdiri diam di tengah jembatan. Dan jika kau berani lewat saat malam hari, jangan menoleh ke tengah jembatan. Jangan pernah balas tatapan bayanganmu di air sungai, karena bisa jadi kau akan menjadi tumbal selanjutnya. Setelah Wira menghilang secara misterius, desa Karangwedi benar-benar berubah. Setiap malam purnama, terdengar jeritan dari arah jembatan. Kadang suara wanita menangis, kadang suara anak kecil memanggil, "Ayah, tolong aku dingin." Warga makin ketakutan. Kepala desa akhirnya memanggil seorang paranormal muda bernama Ratna Kinasih, seorang wanita yang dikenal bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Ratna datang membawa satu tujuan, menghancurkan jembatan dan mengakhiri kutukannya. Tapi malam itu, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ritual pemanggilan. Ratna melakukan ritual pemanggilan roh penunggu jembatan di tengah malam. Ia duduk di tengah jembatan dengan lingkaran garam, dupa, dan air bunga. Ia membacakan mantra kuno Jawa kuno. Udara mendadak membeku. Sungai di bawahnya bergolak, airnya berubah jadi merah. Lalu muncul sosok, setengah manusia, setengah bayangan. Wajahnya seperti terbakar, matanya hitam tak berujung, suaranya menggema dari segala arah. Jembatan ini bukan sekadar tempat melintas, ini gerbang ke dunia kami. Setiap tumbal membuka pintu lebih lebar. Ratna gemetar. Tapi ia tetap melanjutkan mantra. Namun dari ujung jembatan, muncul sosok-sosok lain, roh-roh para tumbal. Mereka mendekat, satu persatu. Anak kecil tanpa wajah. Seorang wanita dengan rambut menutupi seluruh tubuh. Lelaki tua tanpa kaki, merangkak dengan darah. Dan Wira. Wira berdiri paling dekat. Matanya hitam. Tubuhnya kaku. Tapi mulutnya tersenyum getir. Ratna. Kau pikir kau bisa menutup gerbang ini? Kau terlambat. Ratna terseret ke dalam dimensi jembatan. Tempat itu seperti salinan dunia nyata. Tapi langitnya gelap, air sungainya hitam, dan semua suara terdengar terbalik. Di sana, arwah-arwah tumbal dikurung, dijadikan semacam batu pondasi jembatan gaib. Setiap mereka menjerit, jembatan dunia nyata menjadi semakin kokoh. Ratna sadar, jembatan Karangwedi bukan jembatan biasa. Ia adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia arwah terkutuk. Setiap orang yang mati di situ akan memperkuat ikatan dunia gaib ke dunia nyata. Ia mencoba kabur, tapi setiap jalan keluar membawanya kembali ke tengah jembatan. Itu kutukannya. Siapapun yang masuk ke jembatan saat purnama akan terus kembali ke titik awal, terjebak selamanya. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Ratna di bawah jembatan. Matanya terbuka lebar, tapi membeku. Tangannya mencakar aspal, seakan mencoba bertahan. Di tangannya tergenggam secarik kain bertuliskan, "Jangan dihancurkan. Kalau jembatan dihancurkan, gerbang akan terbuka sepenuhnya. Biarkan saja tetap berdiri. Tapi jangan pernah menoleh saat kau melintas." Dan hingga kini, setiap malam purnama, warga tak ada yang berani keluar, karena kadang, kalau kau diam-diam mendekati jembatan Karangwedi, kau akan mendengar suara langkah dan bisikan lirih dari balik tiang jembatan. Kau yang berikutnya. Malam itu, seorang pemuda bernama Arga, mahasiswa rantau, baru pertama kali menginjakkan kaki ke desa Karangwedi.
Ia datang berkunjung ke rumah saudaranya, tapi karena tersesat dan GPS mati, ia malah melewati jalur utama. Melewati jembatan Karangwedi, motor bebek tua yang ia kendarai melaju pelan di tengah kabut tebal. Arga melihat jam tangannya, jam 12 malam. Jalanan sepi, bahkan serangga pun tak terdengar. Hanya suara ban motornya yang melindas aspal jembatan. Deret, deret. Lalu, motor terasa berat, seolah-olah seseorang duduk di jok belakang. Arga menoleh ke spion. Tidak ada apa-apa, tapi terasa jelas. Ada napas dingin di belakang telinganya. Jangan lihat spion. Suara itu berbisik lembut, basah, dingin, dari arah belakang. Arga mendadak panik. Ia gas motornya sekencang mungkin. Tapi suara tawa pelan mulai terdengar. Heh, heh, heh. Pelan aja, jangan buru-buru. Jembatan ini panjang sekali. Ia merasa helmnya disentuh dari belakang. Lalu rambutnya ditarik pelan. Ia menjerit dan akhirnya nekat menengok ke spion. Dan di sanalah, ia melihatnya, di spion. Ada sosok perempuan duduk membonceng, matanya putih semua, wajahnya melepuh dan penuh belatung. Bibirnya koyak hingga ke pipi. Ia mengenakan kebaya merah penuh darah, dan tangannya mencengkeram erat bahu Arga. Arga menjerit, tapi suaranya lenyap seperti ditelan kabut. Jangan menoleh tadi, Arga. Sekarang kau harus tinggal bersamaku, menjadi penjemput tumbal berikutnya. Arga merasa tubuhnya kaku, tangannya membeku di stang motor. Lalu motor itu pelan-pelan melaju sendiri, masuk ke dalam kabut, menghilang di tengah jembatan. Pagi harinya, warga menemukan motor Arga terparkir rapi di tengah jembatan. Kunci masih tergantung. Mesin hangat, tapi tak ada siapapun. Namun yang membuat warga tak bisa tidur malam itu adalah jok belakang motor Arga basah oleh darah. Dan di spion sebelah kiri, ada jejak tangan kecil penuh lumpur menempel. Kini, warga Karangwedi percaya, setiap orang baru yang lewat tengah malam akan diboncengi arwah perempuan berkebaya merah. Dan jika kau berani menoleh ke spion, maka wajahnya akan menjadi wajah terakhir yang kau lihat.